Kembali lagi di Working From Home, sebuah konten yang sengaja aku buat untuk mengisi aktivitas sehari-hari di masa work from home. Seperti yang kita tahu ya, masa PPKM ini diperpanjang lagi untuk yang kedua kalinya sampai nanti pertengahan Agustus atau menjelang hari ulang tahun kemerdekaan di tanggal 16 Agustus nanti tepatnya. Itu pun kalau memang situasi yang sudah terjadi di masyarakat sudah berangsur pulih membaik gitu kan. Tapi menurut aku target yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menggencarkan yang namanya vaksinasi. Semoga target vaksinasi ini bisa segera tercapai, terpenuhi, dan kita bisa beraktivitas kembali. Ya, seperti konten-konten WFH yang di episode sebelumnya tentang bagaimana terjadinya inovasi di masa pandemi dan juga adanya isu mata uang kripto ya, mata uang digital, dan sekarang kayaknya masih kurang lengkap gitu ya, kurang afdol kalau kita tidak melihat perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat sekarang, yaitu lahirnya kaum rebahan. Nah, ini seperti yang pernah ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan atau ahli filsafat di abad 21 ini. Beliau adalah seorang penulis buku bestseller Sapiens dan juga Homo Deus, yaitu bagaimana dia melihat masa depan umat manusia ini di era yang sudah mulai tersentuh ataupun mulai berdekatan sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi ini berkaitan dengan episode sebelumnya, bagaimana teknologi ini yang disebut Harari akan lebih banyak menggantikan atau mengalihfungsikan peran manusia, dalam tanda kutip manusia sebagai seorang makhluk hidup ya. Tapi ke depan dengan adanya perkembangan teknologi nanti akan muncul kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang mana ini menjadi suatu ras baru gitu ya, yang lambat laun akan menghilangkan atau melenyapkan peran manusia itu sendiri. Nah, seperti apa yang dimaksud kaum rebahan oleh Harari? Jadi di Working From Home ini sesuai dengan namanya, konsepnya adalah kita akan mengulik atau menjelaskan apa saja yang menjadi perkataan atau pernyataan dari seorang tokoh di abad 21 ini. Ya, jadi relevan dengan perubahan perilaku masyarakat kita yang sudah tidak lagi sering beraktivitas normal ya. Yang mana dengan adanya PPKM ini sebagai salah satu contoh, ada pembatasan kegiatan atau pembatasan perilaku dari masyarakat untuk beralih ke era digital atau transformasi digital, dan ini pun sudah sangat menjadi suatu kebiasaan baru lagi kepada masyarakat sekitar. Selain untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara virtual, pembelian makanan yang juga serba online, munculnya peluang kerja baru di dunia industri kreatif. Nah, ini menjadi satu gambaran bagaimana peran manusia lambat laun akan tergantikan dengan robot-robot kecerdasan buatan itu tadi, yang mana akan semakin banyak aplikasi-aplikasi atau platform digital yang nantinya dengan tujuan memudahkan atau mengefisienkan aktivitas manusia. Justru inilah yang kemudian muncul yang namanya disebut kaum rebahan. Nah, kalau bicara tentang kaum rebahan ini sebetulnya plus minus ya, karena definisi awal kaum rebahan ini kan identik dengan seorang pengangguran ya, jobless. Tapi pada kenyataannya justru definisi kaum rebahan ini setingkat lebih tinggi mungkin ya, dengan status seorang pengangguran atau penganggur itu tadi. Kenapa? Karena di definisi rebahan itu tidak mempunyai klasifikasi atau golongan usia yang rentetan dia harus status sosialnya adalah seorang pekerja gitu, produktivitasnya mendapatkan gelar profesi gitu.
Tapi maksud dalam rebahan ini ada satu sisi manusia akan mengisi hari-harinya dengan kesenjangan atau dengan waktu yang senggang itu, waktu yang luang, namun masih tetap produktif. Kenapa? Karena seperti ini tadi, aktivitas yang dibatasi untuk tidak harus berinteraksi keluar, tapi di rumah itu manusia-manusia ini masih bisa melakukan sesuatu gitu. Entah itu dia membuat masakan yang kemudian nanti dijual secara online, membuat suatu desain yang juga adalah suatu order dari perusahaan-perusahaan yang meminjam jasa industri kreatif, atau sebagai content creator. Nah, rebahan ini tidak memungkinkan seseorang untuk harus bekerja di luar rumah gitu, atau bekerja secara fisik begitu ya. Tapi secara virtual pun rebahan ini ada juga fenomena yang memunculkan sebagai penggerak dari media sosial, sebut saja kelompok-kelompok dari buzzer gitu ya. Jadi tanpa harus bekerja atau beraktivitas secara fisik keluar, dia cukup di satu ruangan sambil multitasking ya, sambil melakukan sesuatu yang lain, tapi tetap juga melakukan suatu rutinitas yang dikerjakan secara virtual itu tadi. Jadi bisa dibilang ini menjadi satu fenomena baru nantinya. Kaum rebahan ini adalah sebagai definisi tingkat status sosial yang tingkat tinggi lah, bisa dibilang. Karena kenapa? Siapapun akan menjadi seseorang yang akan melakukan banyak aktivitas meskipun tidak secara fisik langsung, tapi secara virtual. Oke. Menarik ya. Sebetulnya ada banyak hal yang bisa dibahas tentang apa yang disebut atau digagas atau ditulis oleh seorang Harari, karena bagaimanapun juga apa yang ada di buku-bukunya itu memang relevan dengan kejadian saat ini gitu. Bahkan dia mengingatkan di situasi pandemi ini yang paling berbahaya bukanlah virus itu, tapi bagaimana manusia akan menggunakan rasionalnya untuk memilih dan memilah informasi yang bisa memberikan edukasi bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan imunitas kita. Terima kasih.